Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk bertemu dan bermajlis di masjid ini, melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Aziz, yang mana kita telah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan nusyuz. Ya, pada pertemuan yang lalu kita memasuki solusi yang kedua ketika terjadinya nusyuz, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Ya. Ini adalah cara yang kedua yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34, yang mana pada ayat tersebut mengatakan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji', yang mana langkah yang kedua ini dilakukan apabila memang langkah yang pertama tadi atau cara yang pertama tidak terlaksana, yaitu memberi nasihat. Memang terkadang nasihat itu tidak diterima, ya, tidak bermanfaat bagi dia, ini bagi seorang istri, karena memang dia mungkin memiliki kebanggaan pada dirinya, dia itu cantik atau berharta, atau mungkin karena ada kedudukan keluarga sehingga membuat dia dinasihati tidak mampan. Ya. Maka masuk kepada cara yang kedua atau langkah yang kedua,
wahjuruhunna fil madaji. Ya. Wal madja'u mawdi'ul ighra'i wal jadibiyah. Ya. Madja' ya, tempat tidur. Ya. Yang mana kata muallif di sini wal madja'u mawdi'ul ighra'i wal jadibiyah. Ya. Tempat tidur itu kata beliau adalah tempat yang mengandung daya tarik. Ya. Wal jadibiyah, dan juga godaan. Ya. Allati tablughu biha al-mar'atu an-nasizul muta'aliyatu qimmat sultaniha. Di mana wanita yang sedang khusus itu dan meninggi seperti yang disebutkan di tahapan yang awal, ya, bisa mencapai puncak yakni kekuatannya, ya. Fa idza istata'a rajulun yadhharu dawabi'ahu, apabila seorang suami mampu menahan nafsunya terhadap godaan ini, dia mampu tidak satu tempat tidur dengan istrinya, ya, istrinya lagi nusus, ya. Yang mana kata Syekh di sini, tempat tidur itu bagi seorang istri, ya, merupakan tempat yang paling baik, dan di situ dia bisa memperlihatkan kekuatannya, ya. Ya. Maka kata Syekh, maka jika seorang suami dia mampu, ya, fa idza istata'a ar-rajulu ay yaqhara dawafi'ahu, apabila seorang suami itu mampu menahan dorongan nafsunya terhadap godaan ini, ya, faqad asqata min yadil mar'atin nasizi amdu aslihatiha allati ta'tazzuha. Maka, ya, apabila seorang suami mampu menahan dorongan nafsunya, maka dia telah menjatuhkan dari tangan istrinya yakni senjata terkuatnya yang selama dia banggakan, ya, kecantikannya, daya tariknya. Kan sekarang suami ketika lihat istrinya, ya, langsung bergelora nafsunya. Apalagi kalau dia lihat istrinya berpakaian yang, ya, seperti itulah gitu, ya. Kadang mungkin si istri yang cara menggoda suaminya mungkin begitu, dia lagi nusus tapi dia bisa menggoda suaminya sehingga dia tidak menjauh dari tempat tidur. Kalau suami bisa menahan godaan ini, maka kata Syekh dia telah berhasil menjatuhkan kekuatan istrinya dalam masalah ini. Dia nusus, ya, dia mampu nggak dia menahan godaan syahwatnya, ya. Istrinya lagi membangkang sama dia, tapi mungkin istrinya paham nih, sekarang nasihat nggak bermanfaat, hajar, pasti dia akan menghajar saya, ya. Mampu nggak dia menahan godaan dari istrinya yang nusus tadi itu? Kalau dia mampu, berarti dia sudah menjatuhkan kekuatan istrinya dalam masalah ini, ya. Saya lalu kata Syekh, ala anna hunaka adaban muayyanan fi hadzal ijra. Namun kata Syekh mengingatkan, ya, ketahuilah bahwa
ada adab tertentu dalam langkah ini menghajar istri di tempat tidur. Ya, ada langkah tertentu ijra'ul hajar fil madaji, yakni menghajar istri di tempat tidur, menjauhkan istri tempat tidur. Wa huwa an la yakuna hajaran zahiran fi ghairi makanil khuwati zawji, yaitu tidak dilakukan hajar secara terang-terangan di luar tempat khusus suami istri. Ya, hajarnya di dalam kamar saja. Ya. La yakunu hajaran amamal atfal. Jangan dia menghajar istrinya tempat itu di hadapan anak-anak. Ya, kan anak-anak kalau dia lihat orang tuanya lagi ada permasalahan, perselisihan, sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh psikologis terhadap anak tersebut. Ya. Bahkan ada seorang anak perempuan gitu. Ya. Ketika dia ketahui bahwa ayahnya menikah lagi, lalu terjadi cekcok lagi, dan dilihat oleh anak. Apa kata anak wanita itu? Saya tidak akan pernah menikah. Ya. Maka ini ketika misalkan ada di antara kita yang marah sama istrinya, jangan di depan anak-anak. Ya. Di dalam kamar kan. Ya. Jangan sampai itu terjadi di hadapan anak-anak, karena itu akan memberikan pengaruh negatif, minimal mempengaruhi jiwa psikologis anak. Ya, makanya sini saya mengingatkan, jangan menghajar istri itu di hadapan anak-anak. Kenapa? Akan mewariskan, akan menimbulkan pada diri mereka itu keburukan dan juga kerusakan. Ya. Wala hajaran amamal quluba yadhibu sajatu istashiru karamataha fatasdanu nusuzan. Ya. Dan jangan pula dia lakukan itu di hadapan orang asing, di hadapan orang lain. Ya. Karena kata Syekh, itu bisa merendahkan istri dan melukai harga dirinya. Ya, berarti ya jangan diperkenalkan kepada orang kalau kita itu lagi ada masalah dengan orang rumah. Ya. Diusahakan meskipun kita ada masalah dengan orang rumah, ketika ada yang bertamu di rumah kita, anggap seperti tidak ada masalah. Ya, ini pintar-pintar suami dan istri tersebut mengatur ini, memanage. Ya, apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, jangan dinampakkan pada orang lain. Ya. Karena dia khawatirkan itu akan semakin, kata Syekh, akan semakin menambah wanita tersebut menjadi nusyuz. Ya. Akan semakin memperkeruh suasana. Ya. Yang mana tadi maksudnya ingin mengobati nusyuz tersebut, ya, tujuannya mengobati bukan untuk merendahkan, ya, bukan untuk merendahkan, karena bisa jadi ya, ketika terjadi perang tersebut dihadapan
jadi dia. Nah, ya, yang dia tadi tujuannya untuk mengobati malah semakin memperparah. Jadi bukan tujuannya menghajar istri itu untuk merendahkan dia, bukan pula tujuannya untuk merusak anak-anak, ya. Dan kata Subhanallah hadafaini yabdu annahu maqsudun min hadzal ijra. Ya, dan dua tujuan tampaknya sangat jelas dalam tindakan ini. Ya. Namun kata Syekh, walakin hadhihi al-khutwah qad la tuflihu kadzalik. Akan tetapi langkah yang kedua ini terkadang juga memang tidak membuahkan hasil. Ya. Tidak membuahkan hasil. Fahal tutraku al-mu'assasatu tatahattam, apakah dibiarkan rumah tangga tersebut ya menjadi hancur, ya menjadi bercerai-berai, ya dinasihati nggak mau, dihajar malah semakin menjadi-jadi. Apalagi kalau wanita merasa dirinya, saya masih ada yang mau sama saya, istrinya masih cantik, kulitnya masih kencang, ya bedaknya masih tebal, ya dia masih punya kebanggaan, masih ada yang bisa dia banggakan. Saya nggak takut kalau diceraikan saya, ya. Lagi tadi kalau kaitannya dengan berasal dari keluarga yang beradab, dia akan bangga dengan itu. Ya terkadang memang cara yang kedua ini kata saya membuahkan hasil. Namun kata saya, apakah keluarga tersebut dibiarkan berantakan, dibiarkan hancur, dibiarkan bercerai-berai, ya dibiarkan begitu saja, ya. Inna hunaka ijra'an, kata Syekh, sesungguhnya di sana ada ya cara lagi, ya. Masih ada langkah yang bisa dilakukan. Walakinna hadhil khutwah qad la tuqim kadzalik. Ya. Walau annahu anafu, meskipun cara yang ketiga ini kata Syekh lebih keras, ya, walakinna ahwan wa asghar, akan tetapi itu lebih ringan dan lebih kecil dari hancur rumah tangga tersebut disebabkan karena nusyuz. Apa itu firman Allah Subhanahu wa taala, wadribuhum, pukullah mereka, ya. Maka di sini, ya, si istri tersebut yakni boleh untuk dipukul, ya, dan memang ini dia lebih ringan dari lebih ringan, memukul itu lebih ringan daripada rumah tangga hancur, rumah tangga tercerai-berai, ya. Namun pukulan yang seperti apa, ya tentu ada batasan-batasannya, ya. Kaum rahimahumullah, sebelum kita masuk ke langkah yang ketiga, sedikit kita mengambil beberapa hikmah dan pelajaran penting dari apa yang disampaikan oleh Syekh di bagian yang kedua ini, ya. Bahwasanya tadi si suami disuruh untuk bisa menahan godaan nafsunya terhadap istrinya ketika istrinya nusyuz, ya. Kata di sini bahwa pengendalian diri, ya, mengendalikan diri itu adalah bentuk kepemimpinan yang sejati, ya. Suami dia bisa menahan demi untuk memberikan pelajaran terhadap istrinya yang sedang nusyuz tadi, ya. Dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa mengendalikan syahwatnya. Maka ini merupakan bentuk kepemimpinan yang sejati bagi seorang suami dalam suatu rumah
rumah tangga. Ya. Dan ini juga menunjukkan ya kedewasaan seorang suami di dalam menangani menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Kemudian di sini ketika seorang suami menghajar istrinya di tempat tidur, tujuannya kan bukan untuk apa namanya menghukum istri, tapi tujuannya untuk mendidik, ya, agar istri itu menjadi taat. Dan diletakkan hajar ini, menjauh ini diletakkan pada posisi yang kedua setelah nasihat. Ini tentunya memberikan pendidikan ya kepada istri dan bukan untuk balas dendam. Ya. Kaum rahimani rahimahullah. Di sini cara yang ketiga, apabila cara yang kedua tidak berhasil, wadribuhun, pukullah mereka. Ya. Wastishabul ma'ani sabiqati kulliha, dengan tentunya mempertimbangkan ya apa yang telah disebutkan sebelumnya. Wastishabul hadfi min hadil ijra'ati kulliha, dan juga yakni mengingat tujuan-tujuan dari langkah-langkah ini. Tujuannya bukan hukum menghukum istri, bukan hukum merendahkan istri yang sedang khusus, tapi tujuannya adalah tujuan untuk memberikan pendidikan, ya, agar si istri yang khusus tadi menjadi taat. Ya. Demikian pula langkah yang tiga, langkah pukulan ini bukan tujuannya untuk menghukum, bukan tujuan untuk membalas dendam. Wah, ini sudah dihajar berhari-hari lagi tapi nggak mampan. Akhirnya yang ketiga ini, akhirnya ya balas dendam suaminya. Bukan tujuannya balas dendam. Makanya ada batasan-batasan memukul. Ya. Wadribuna dorban ghairu mubarrih. Pukulan mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Ya, yang tidak memberikan yang bekas. Ya. Yang bukan pukulan kayak petinju, ya, atau pukulan ya petinju yang meninju istrinya, atau diambilkan balok, ya, bukan, ya. Tapi kadang terjadi dalam sebuah rumah tangga kejar-kejaran. Terkadang suaminya dikejar oleh istrinya marah-marah. Itu yang terjadi. Anak dulu waktu kecil, yani pernah begitu waktu kecil. Kejar dia suami istri. Oh, kadang istrinya yang bawa golok begitu. Ya. Ya, ada seorang yang pernah menceritakan lagi, dia lagi bawa mobil, tiba-tiba dia lihat laki-laki kamu kejar-kejaran, maksudnya kenapa bang? Biasa, ya biasa, berarti sudah biasa gitu begitu. Itu kan, ya terjadi, ya. Jadi ingat tujuannya itu bukan untuk balas dendam, bukan untuk menghukumi, tapi memberikan pendidikan. Ya, jadi apa namanya? Yang namanya yakuna hadza darbu ta'dziban lil-intiqam at-tasaffi. Ya, pukulan ini bukan untuk tujuan yang untuk menyiksa, menghukum, membalas dendam, ya, akan tetapi dan juga wayamna yakuna ihanatan bidzal tahqir, dan juga pukulan bukan tujuannya untuk menghina, merendahkan ya seorang istri. Ya. Ya.
Kata Syekh di sini, ya, wa yuhaddid wa yakuna darba ta'dib, dan di pukulan itu dibatasi dengan pukulan yang memberikan pendidikan. Ya, mashhurun bi atifatil muaddib, yang mana apa namanya sebagaimana seorang guru itu dia memperlakukan muridnya. Ya, kan guru ketika mukul murid kan tujuannya bukan untuk menyakiti, bukan. Ya, bukan seorang guru dia pukul muridnya karena rasa benci terhadap murid, bukan untuk menyiksa, bukan, tapi untuk memberikan pendidikan. Ini oleh karena sebagai seorang guru, jangan menjadi guru yang ditakuti oleh murid. Ya, tapi kita jadi guru yang mungkin dihormati oleh murid, bukan ditakuti oleh murid. Ada orang bangga dia, wah murid takut sama saya. Ya, murid akan menjauh dari kita. Sementara si murid kan butuh untuk dididik. Ya, butuh untuk dididik. Ya, memang boleh untuk memberikan pemukulan, tapi ingat pukulannya seperti apa. Ya. Demikian pula terhadap istri yang membangkang, istri yang khusus juga, ya, ada batas-batasannya. Ya, jadi pukulannya adalah bukan pukulan untuk balas dendam, ya, dan tidak boleh di sini merendahkan atau mempermalukan istri. Ya, tidak. Itu pukulannya bukan untuk menghina, merendahkan ataupun menjatuhkan harga diri istrinya. Ya, bukan demikian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi tujuannya yakni dalam rangka mendidik, ya, dalam rangka memberikan pendidikan. Ya, ya pukulannya pukulan kasih sayang lah, gitu. Karena terkadang kan istri itu perasa, ya, mungkin kita ambil pena kita pukul tangannya, ya, jangan nanti tarik kupingnya. Ya, apalah gitu. Yang penting dia itu merasa dipukul hatinya, gitu, sehingga dia mau sadar. Ya, kalau main keras-kerasan nanti jangan-jangan ada di antara kita istrinya jago karate, ya sudah, ya. Bisa KO suaminya, ya kan? Ya, hati-hati juga untuk cari istri. Dia cari atlet. Ya, atlet apa itu? Angkat besi lagi. Besi aja diangkat, apalagi suaminya. Ya. Nah, ya. Dan di sini kata Syekh, wa qad ubihat hadhihi ijra'at li mu'alajati a'radin nusus. Langkah-langkah ini tentunya telah dibolehkan, ya, untuk menangani gejala-gejala nusus itu. Qabla istifhaliha, sebelum dia membesar, sebelum dia memburuk, ya. Ya. Akan tetapi wa wahita bi tahdhirati min su'istimaliha. Akan tetapi dia mesti dibatasi, ya, berbagai peringatan agar tidak disalahgunakan. Jangan dikit-dikit mukul, ya, jangan sampai. Karena ada suami dia salah gunakan. Akhirnya ketika dia marah sama istrinya main tampar, ya, KDRT, ya, itu bisa istri ngelapor tuh ke Komnas Hak Asasi Manusia bagian wanita, kan ada begitu, yang bisa ngelapor dia, ya. Nah, jadi jangan sampai suami itu menyalahgunakan cara ini, ya, setiap dia marah dia begitu terhadap istrinya, ya.
Para takrina ibahatiha, meskipun dia itu telah dibolehkan dan ditetapkan oleh syariat, memukul itu telah dibolehkan. Ya. Oleh karena itu, watawalla Rasulullah SAW bisunnatil amaliyah di baitihi, dan Nabi SAW sendiri sudah mencontohkan dalam secara praktek di rumah beliau bersama istrinya. Wa tawjihatihi al-kalamiyah, dan bimbingan Rasulullah SAW secara ucapan. Ilajal guluhi huna wa hunaka, yaitu dengan mengobati ya sikap berlebihan di sini dan di sana, wa tasihal mafhumati fi aqwalin katsirah, dan memberikan pemahaman yang benar di dalam banyak hadis. Di antaranya kaum muslimin, hadis dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, ma haqqu imraati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apa hak istri, apa hak istri atau apa hak suami, hak salah seorang istri atau seorang wanita ya kepada salah seorang dari kami yang harus dipenuhi. Qala antutima idza ta'imta, engkau memberi makan jika engkau makan, wa taksua idza tasaita, engkau berikan pakaian ya jika engkau memang memiliki pakaian, wala tadribil wajh, jangan kamu memukul wajah. Nabi melarang memukul wajah. Ya. Wala tuqabbih, jangan kamu menjelek-jelekkan. Ya. Wala tahjur illa fil bait, jangan kamu menghajar kecuali di dalam rumah. Ya. Di sini Nabi melarang memukul, wala tadribil wajh, jangan kamu memukul wajah, menampar. Karena ternyata kaum muslim di wajah kita ini ribuan saraf. Ya. Takutnya ketika kita mulai ada saraf-saraf sehingga mengganggu ya saraf dari bagian wajah istri, mungkin pengaruh ke matanya, yang tadi matanya indah kita lihat, tapi setelah dipukul sehingga matanya bergerak-gerak terus. Karena bisa jadi ada saraf yang putus ketika dipukul. Akhirnya begini-begini terus, pusing dia sendiri. Ya. Ya, pusing dia. Dia kayak gitu baru dia menyesal. Ya. Dia bawa ke rumah sakit mengeluarkan biaya yang besar, mudorot. Ya, Nabi melarang memukul wajah. Demikian pula, kalau kita marah sama anak, jangan pukul wajahnya. Cari daerah-daerah yang keras yang kira-kira itu tidak menyakiti dia. Daerah telapak kaki. Ya. Ya, ini Nabi mengingatkan. Ya. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah memukul istri-istri beliau. Ya. Tidak pernah menampar istri beliau. Ya. Betul dibolehkan dalam syariat, tapi kan ada aturan, ada batasan-batasan yang mesti diperhatikan semua. Ya. Ini hadis zaman kaum muslimin dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, la tadribi ma'allah, jangan kamu mukul, jangan kamu pukul hamba-hamba Allah yang wanita. Ya. Di sini secara umum Nabi melarang. Ya. Jangan kamu mukul hamba-hamba Allah yang perempuan, yakni kaum wanita. Ya. Faja'a Umar radhiyallahu anhu, maka Umar datang kepada Rasulullah SAW, faqala za'irna nisa'u ala azwajihinna. Ya, apa namanya, kaum wanita ya telah berani terhadap suami-suami mereka. Ketika Nabi melarang para suami untuk memukul istri, malah istrinya semakin berani terhadap suaminya. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya, farakhasa fi darbihinna, maka Nabi memberikan keringanan untuk memukul mereka. Fa'atafa bi ali Rasulullah SAW nisa'un katsirun. Akhirnya apa, kaum wanita pun datang ke rumah Nabi SAW. Ya, para wanita banyak yang datang kepada Nabi SAW, yasquna suwajahunna, mengadukan suami-suami mereka. Nabi melarang mereka untuk dipukul, tapi mereka terhadap suaminya malah semakin menjadi-jadi. Ketika suaminya menerapkan hukuman pukulan,
pukulan ini, metode pukulan, malah mereka datang ke rumah Nabi, protes mungkin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka melaporkan kepada Nabi perlakuan suami mereka. Ya, nah, ya, biasanya kalau sudah mama yang turun, sudah, ya. Nah, mereka datang kepada Nabi SAW mengadukan, ya, akan perlakuan suami mereka. Faqala Rasulullah SAW, laisa ulaika bi khiyarikum, kata Nabi SAW. Mereka itu bukan orang-orang yang terbaik, ya. Yani laki-laki yang suka memukul itu bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Ya, pasti memukul ini cara yang paling terakhir, dan itu kalau memang betul-betul dua cara depan sudah tidak mempan lagi. Ya. Orang yang terbaik, kata Nabi, bukan orang yang terbaik di antara kalian yang suka memukul. Ya. Dari Abdullah bin Zam'ah, an-Nausami Nabi SAW yakun. Abdullah bin Zam'ah, bahasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, ya'madu ahadukum fayajidu ra'atahu jildal abdi. Ya, salah seorang di antara kalian sengaja untuk memukul istrinya dengan pukulan seperti pukulan seorang tuan kepada budaknya. Atau melihat kalau budak dipukul sama tuannya. Dulu ada waktu kecil-kecil itu ada film perbudakan tuh. Lihat bagaimana budak itu dipukul sama tuannya. Ya, saat budak itu nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Namanya juga budak. Ya, di zaman itu nggak ada nilainya budak itu. Sampai hartanya pun milik tuannya. Dia diperdagangkan di pasar budak, diperjualbelikan. Nggak ada nilainya budak itu. Ya, iya. Ditawarkan, siapa ini budak ini. Dia kuat, makannya sedikit. Tapi kuat kerja, ditawar-tawar. Ya, lelang. Ya, nggak ada. Budak kalau dipukul, memang nggak ada nilainya budak. Beda dengan budak-budak Jambi. Ya, kalau budak-budak Jambi tentunya ya, bahaya itu. Ya, nah, dia mukul istrinya, falamma yudaji'uha min akhir yawmi, dan bisa jadi setelah mukul istrinya, dia datangi istrinya pada akhir hari. Dia habis pukul istrinya, terus dia bergaul di istrinya. Ya, dia pukul, dia gauli. Ya. Makanya Nabi SAW ya melarang itu. Ya, artinya jangan sengaja wanita tersebut dipukul, kemudian di malam harinya dia setubuh istri sudah dia pukul, malamnya dia kerjain. Kayak mana coba? Gak beres. Ya. Nah, bagaimanapun ya kondisinya, bahwa pukulan ini merupakan salah satu solusi. Ya, tapi lihat batasan-batasannya. Ya. Jadi ada batasan-batasannya. Apabila tujuannya telah tercapai, yakni istrinya sudah menjadi taat, sudah selesai. Jangan dilanjutkan. Kalau sudah istrinya sudah menjadi taat, ya tidak boleh melampaui batas. Apalagi setelah istrinya taat, dia cari lagi cara yang lain untuk dia pukul istrinya. Istrinya sudah taat. Ya, gara-gara mungkin istrinya terlambat mengambilkan air minum, langsung dipukul. Jangan. Ya, jangan jadi laki-laki tukang pukul terhadap istri. Ya, nah, karena Allah sudah memberikan peringatan, fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaina sabila. Kalau dia sudah mentaati kalau mereka sudah mentaati kalian, maka jangan kamu cari jalan yang lain untuk menzalimi mereka. Ya. Fa'in yatahaqqaqul ghaya yaqiful wasilah. Apabila tujuan sudah tercapai, maka sarana pun dihentikan. Mimma yadullu ala anna al-ghaya ghayatut ta'ah, yang menunjukkan bahwa tujuannya merupakan tujuan agar dia taat. Inilah maksud, inilah tujuannya. Ya, wa hiya ta'atul istijabah,
taat di dalam memenuhi perintah suami. La ta'atan yargham, bukan ketaatan yang memang dia terpaksa. Fahadi laysa ta'ah taslum qiyam muassasat usrah. Ini bukan ketaatan yang bisa membuat keluarga tersebut menjadi tegak. Ya, ini. Oleh karena itu di sini, ya ini 3 yang disebutkan. Fala tabghu alaihinna sabila, jangan kamu mencari jalan yang lain lagi setelah mereka sudah menjadi taat. Ini peringatan buat kita. Kenapa? Oleh karena itu di akhir ayat tersebut, ya, disebutkan, ya, menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, agar apa? Agar hati tersebut, ya, menjadi, artinya menjadi lunak, artinya tidak ketika istrinya sudah membangkang maka hatinya pun menjadi lunak, ya, kepala pun menjadi tunduk, ya, dan seterusnya disebutkan oleh muallif di sini. Intinya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ya, inilah cara Al-Quran, ya, menyelesaikan problematika rumah tangga, ya, menyelesaikan problematika dalam rumah tangga, dinasihati, kemudian kalau tidak berhasil dihajar di tempat tidur, ya, kalau juga tidak berhasil bisa mengambil langkah yang terakhir, tapi tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan. Jika tujuan sudah tercapai, maka sarana tersebut dihentikan, ya. Wallahu a'lam. Dan inilah menunjukkan kesempurnaan Islam. Dan Allah sudah mengingatkan, menyebutkan ini karena Allah tahu bahwa nanti hamba-hambanya itu akan terjadi keributan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu Allah sebutkan solusinya, ya, ketika terjadi cekcok dalam rumah tangga, Allah sebutkan solusinya, ya. Sama juga ketika Allah menyebut tentang rincian orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, karena Allah tahu hamba-hambanya ini akan berselisih, maka Allah sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat itu sehingga mereka tidak berselisih lagi, tidak ribut lagi dalam masalah zakat. Demikian pula tentang pembagian warisan, Allah sebutkan secara gamblang, secara jelas dalam Al-Quran, karena Allah tahu nanti hamba-hambanya ini akan berebut harta warisan, sehingga Allah berikan pembagiannya secara jelas dalam Al-Quran, disebutkan, ya, menunjukkan ini Islam yang betul-betul sempurna, ya. Setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini solusinya ada dalam Islam, ya. Islam itu adalah solusi setiap permasalahan, mau permasalahan rumah tangga, permasalahan kenegaraan, permasalahan politik, itu solusinya ada di dalam Islam, ya. Karena Islam ini diturunkan oleh Zat yang maha sempurna, Zat yang maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, apa yang dibutuhkan oleh manusia secara khusus. Allah turunkan agama yang cocok sepanjang zaman, ya, sepanjang zaman. Makanya solusinya ada semua. Oleh karena itu kenapa kita diperintahkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada orang yang belum, jika kamu nggak tahu. Mereka di sana adalah ada solusi. Setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini di dalam Islam ada solusinya. Ada solusinya. Ya, salah satunya tadi bagaimana menyelesaikan ketika terjadi pembangkangan dari seorang istri. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya jika suami nusyuz. Ya. Baik. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.